mau sharing beberapa hal-hal yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman. Pertama adalah tentang waktu. Saya selalu komit dengan waktu, dan dulu waktu masih sekolah di Jepang, saya itu pertama kali diajarkan di sana Jupongmai. Jupongmai itu 10 menit sebelum kita meeting, kita udah harus ada di tempat. Jadi kita nggak boleh tuh alasan macet lah, kejebak macet lah, dan lain-lain, banyak sekali. Kita selalu menggunakan alasan-alasan tersebut. Ya, kata orang itu gurindam. Selalu aja ada alasan. Saya punya prinsip. Kalau saya janjian sama orang, dan orang itu 3 kali selalu terlambat, saya nggak akan pernah deal uang dengan mereka. Nggak. Saya nggak akan pernah deal uang dengan mereka. Saya hanya deal berteman, mungkin jadi teman ngopi aja. Teman ngopi di pinggir jalan, di kafe, ketawa-ketawa aja. Teman ketawa-ketawa aja. Tapi begitu, bro, ini ada bisnis A, B, C, no way. No way. Saya udah nggak mau deal dengan orang seperti itu. Kenapa, Pak? Kalau waktu saja yang gratis, dia tidak bisa tepat waktu, apalagi uang. Ya, jadi itu saja. Kalau kalian mau sukses di dunia saham, di kehidupan Anda, perhatikan, Anda harus disiplin waktu. Waktu, jangan main-main dengan waktu. Saya nggak suka kalau kita meeting jam 10, orang belum datang. Udah terlambat, nggak ngabarin lagi. Nah, tahu-tahu udah datang, sorry ya, gua terlambat. Saya cuma nyatat aja 1 kali, 2 kali, ketiga kali. Saya buat konklusi, saya nggak akan berbisnis dengan orang tersebut. Oke? Itu saja sharing dari saya, semoga bermanfaat. Happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, saya mau cerita. Ini saya dengar langsung dari teman saya sendiri. Jadi ceritanya, teman saya itu punya teman. Kerjanya setiap hari itu kasih makan kucing. Dia selalu bawa makanan kucing kemana-mana, dan sebelum ke kantor dia kasih makan kucing. Itu sampai 30 ekor, 40 ekor di daerah rumahnya. Ya, rajin sekali kasih makan kucing. Kemana aja, di tengah jalan kucing liar dia nggak kenal dia kasih. Ternyata ini orang baik, umurnya nggak panjang. Kira-kira berapa minggu lalu meninggal dunia. Anda tahu, pada saat dia akan dikuburkan, kuburannya itu penuh dengan kucing. Gak tahu, padahal kucing daerah rumah sama kucing daerah kuburan kan gak temenan. Kok bisa algoritma kehidupan itu nyambung? Semua kucing berkumpul di kuburan. Bahkan salah satu ekor kucing itu mau terjun ke dalam liang lahatnya. Saya dengar cerita itu, wah, ini saya perlu sharing pada teman-teman. Kalau Anda kasih makan kucing saja, Anda mendapat kebaikan di kemudian hari. Apalagi kalau Anda memberi makan manusia. Jadi kalau saya mengajak Anda untuk bersedekah 1 bungkus saja setiap Jumat, jangan pikir panjang-panjang lagi. Jangan pikir 2 kali. Lakukan. Toh Anda berhemat 1 bungkus itu juga nggak kaya. Ya, jadi nggak usah ya mikir 2-3 kali. Nah, kemarin saya jalan ke Kuala Lumpur dengan satu teman saya, teman kantor. Ya, saya lihat anak ini baik, tapi saya melihat anak ini hatinya masih belum bagus. Artinya orang ini pelit, medit, merki, nggak tahu apa lagi sebutan. Contoh, kalau naik taksi, kalau nggak ada kelebihan, saya kasih lebih.
Bahkan kemarin kita naik taksi itu cuma 7 ringgit. Saya tanya, saya kasih 50 ringgit, dia nggak ada kembalian. Ya wes, saya bilang ambil aja cik. Apa? Waduh, tak enak cik, ini terlalu banyak. Tak apa, saya bilang ambil aja. Teman saya bilang, aduh kakak kebanyakan itu. Sini saya ada kalau 7 ringgit. No, enggak. Itu cara kita bersedekah. Ya, banyak cara kita bersedekah. Jadi nggak usah mikirin kembaliannya, ambil saja, kasih saja kembaliannya. Nah, hati ini kalau kita masih pelit, kita masih medit, merki, kikir, sulit untuk berbagi. Makanya saya bilang sama dia, kamu tahu kenapa hidupmu masih susah sampai hari ini? Salah satunya itu pelit. Nah, kemarin saya lihat dia juga suka kasih makan kucing. Nah, saya bilang pertahankan habit itu. Apalagi kalau kamu tambah nggak pelit lagi sama manusia. Nah, kalau sama binatang aja balasannya kayak begitu, apalagi sama manusia. Ya, so jadi pesan saya sama teman-teman, mulai hari ini jangan pelit untuk berbagi. Jangan pelit, jangan. Ya, mulai berbagi. Saya mau kasih kabar bahwa film Fear udah bisa Anda beli DVD-nya ataupun Blu-ray-nya, ya. Murah, 250.000 aja, dan Anda bisa putar di rumah, Anda bisa putar di laptop, di PlayStation, Anda bisa putar. Film ini menarik sekali dan Anda bisa lihat bagaimana perjuangan saya, seorang Fear kecil, yang tidak dipercaya oleh bapaknya sendiri. Bapaknya, ibunya itu nggak percaya. Kenapa? Saya itu di rumah itu satu, pemalas. Nggak suka kerja rumah gitu loh. Nyapu, cuci piring, itu saya nggak suka. Males ya. Saya selalu menghilang, pergi mancing. Lari, mancing, kemana-mana aja. Pokoknya pulang sekolah, ganti baju, langsung hilang, pergi mancing. Itulah pekerjaan saya dari kecil. Tapi cita-citanya pengen jadi orang kaya. Lah siapa yang percaya? Bahkan bapak saya bilang, kamu nanti di Jakarta, kalau kamu nggak ringan tangan, nggak ada orang yang mau ditinggalin atau ditumpangin kamu. Saya bilang, saya nggak mau numpang. Saya mau punya rumah sendiri. Nah, jadi saya udah keras kepala dari dulu bahwa saya nggak mau numpang rumah orang, saya mau. Nah, di sini nggak ada yang percaya. Impian saya itu tidak ada yang percaya, hanya saya sendiri yang percaya, dan saya percaya Tuhan akan mengabulkan. Dan film ini bagus, ditonton oleh anak-anak Anda ataupun generasi muda. Makanya kita jadi orang tua jangan sampai mengecilkan impian anak kita. Kenapa? Kalau anaknya bandel kayak saya, tetap mau maju, alhamdulillah. Tapi kalau anaknya lemah, bisa jadi demotivasi. Loh, dia bisa jadi nggak ada semangat hidupnya, ya. Nah, film ini sangat saya rekomendasikan. Anda boleh order di Ibu Era yang saya udah pernah posting, dan saya juga sedang mempersiapkan untuk film Fear yang kedua. Kalau yang ini Fear kecil dari SMP dan SMA, nanti Fear mulai dari SMA sampai dengan kuliah, sampai Fear yang ketiga atau yang keempat, Fear yang menjadi stock trader. Nah, itu seru, ya. Bahkan cerita-cerita yang Interpol dan lain-lain itu akan saya filmkan juga. Nah, jadi jangan lupa, jangan kehabisan film ini. Saya baru cetak 1000 dan yang pesan kemarin udah cukup banyak, jadi jangan sampai Anda ketinggalan. Baik, kemarin kami mancing lumayan seru, sangat seru. Jadi Anda harus bergabung dengan Fear Fishing Club, karena kami datang dari semua penjuru tanah air. Kemudian teman-teman ini berbagai background, ya, ada pengusaha, ada masih karyawan, ya, ada juga ASN, ya. Ramai sekali kemarin. Dan saya senang sekali suasana tersebut dan ingin membuat trip berikutnya. Saya diskusi dengan teman-teman selama mancing.
Apa sih yang kalian pelajari dari filosofi mancing ini? Satu adalah kesabaran. Dengan memancing, Anda melatih kesabaran Anda. Saya bilang, ini laut kan luas kan, bahkan kalian tidak melihat tepinya. Nah, saya mau tanya, di dalam laut ini banyak ikan nggak? Banyak sekali. Semua biota laut ada. Mau apa aja ada, ikan, kepiting, udang, semua ada di dalam laut itu. Tapi kita tahu nggak, yang mau lewat itu ikan apa? Walaupun kita katakan ini spot tenggiri, belum tentu yang naik tenggiri, belum tentu yang nyantol di pancingan kita tenggiri. Nah, jadi tugas kita hanya lempar aja umpan. Kalau kita mau mancing untuk bottom sea atau dasaran, orang bilang dasaran, kita ya cukup kasih cumi, udang, lempar aja, tunggu aja, kalau disambar kita tarik. Paling yang naik anak ikan kakap, atau ikan talang, atau ikan pisang-pisang, ataupun krisi, ya ikan-ikan kecil gitu, tetapi lumayan, ya enak ikannya. Nah, kalau kita ingin mau nangkap ikan merah yang kakap yang gede, ikan talang-talang yang gede, ataupun tenggiri yang gede, ataupun barakuda, beda lagi umpannya. Umpannya harus ikan hidup. Nah, kita harus nyari ikan tembang yang masih hidup, terus punggungnya kita cantelin mata kail, terus kita lempar, ikan itu akan lari. Nah, jenis-jenis tenggiri, jenis-jenis ikan barakuda itu adalah predator. Mereka akan mengejar umpan yang berlari, bukan umpan mati. Nah, filosofi yang kita dapat, kalau kita berdagang saham, kita nggak tahu saham mana yang mau naik. Ya udah beli aja dulu. Nah, ini belum beli terus nunggu gitu. Pak, nanti kalau kita beli ternyata nggak gerak, nyangkut. Nah, itulah mindset, kembali lagi pada mindset. Jadi Anda harus pelajari polanya setiap saham. Karena apa? Pergerakan saham itu selalu berulang, pasti berulang. Jadi intinya Anda nggak tahu apa yang ada di dalam laut itu ikan apa, jadi Anda lempar aja. Sama kita berdagang saham, kita setiap hari pasang umpan, pasang pancingan saham mana yang mau kita targetkan. Begitu ada yang dimakan, ya kita langsung cepat tarik. Nah, kalau sudah untung, ya cepat jual, jangan ditahan-tahan. Jadi itu salah satu filosofi kita memancing kemarin, banyak sekali filosofi. Makanya nggak bisa saya ceritakan satu persatu kalau Anda sendiri nggak ngalamin. Jadi besok Anda yang mau hobi ataupun nggak hobi, ya daftar aja di Fear Fishing Club. Kita mancing, nggak usah khawatir, mancing kita rame-rame, biasanya botnya saya yang bayar, nggak ada masalah ya. Jadi Anda siapin aja makanan, minuman selama untuk bekal di sana ya. Itu filosofi mancing, dan saya harapkan Anda mau bergabung dan belajar punya hobi menjadi sabar. Nah, kalau Anda sudah menjadi sabar, Anda akan bisa menunggu saham yang naik dengan sabar, ya, tidak buru-buru, tidak bermental penjudi. Oke, sukses selalu untuk Anda, happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita jaga kesehatan. Baik, kemarin kami mancing lumayan seru, sangat seru. Jadi Anda harus bergabung dengan Fear Fishing Club, karena kami datang dari semua penjuru tanah air, kemudian teman-teman ini berbagai background, ya, ada pengusaha, ada masih karyawan, ya, ada juga ASN, ya, ramai sekali kemarin. Dan saya senang sekali suasana tersebut dan ingin membuat trip berikutnya. Saya diskusi dengan teman-teman selama mancing. Apa sih yang kalian pelajari dari filosofi mancing ini? Satu adalah kesabaran. Dengan memancing, Anda melatih kesabaran Anda.
Saya bilang, ini laut kan luas kan, bahkan kalian tidak melihat tepinya. Nah, saya mau tanya, di dalam laut ini banyak ikan nggak? Banyak sekali. Semua biota laut ada, mau apa aja.